Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para YouTuber semua? Jadi pada hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Ya, Beliau ini seorang ya lanjut. pimpinan, atau lebih bagus tadi Pak Her. Tapi masih Biar gantian. sangat, ya, tapi Ya. masih sangat aktif untuk melakukan kegiatan, baik kegiatan pekerjaan maupun kegiatan sosial. Oke, tema hari ini adalah Gios menginspirasi tetap produktif walaupun sudah purna tugas. Jadi dalam hidup kita pasti berharap menjadi seorang yang sukses, baik dalam keluarga maupun dalam karir kita. Seringkali persepsi tentang kesuksesan itu dipengaruhi oleh orang-orang hebat yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, menjadi orang hebat dan produktif itu sangat penting sehingga kita bisa saling mempengaruhi. Jadi seperti itu. Tapi permasalahannya menjadi hebat dan produktif itu membutuhkan usaha. Tapi kadang walaupun dengan usaha yang sangat maksimal, itu kita tidak bisa untuk sukses, malah sia-sia. Permasalahannya di mana kadang kita mengabaikan unsur yang namanya strategi. Jadi Strategi kita ya. sekarang sini akan membicarakan bagaimana strategi atau kiat-kiat sukses dari Pak Heriadi Rahmat yang sudah bergabung dengan kita melalui aplikasi YouTube dan Zoom meeting. Jadi ada dua tahap yang akan kita lalui. Jadi yang pertama itu diskusi atau bincang. Saya berdua dengan Pak Heri akan berbincang dulu mengenai kesuksesan beliau. Yang kedua nanti kita akan berbincang lebih ramai lagi. Jadi nanti teman-teman yang sekarang masih berada di list waiting room-nya Zoom akan kita undang untuk berdiskusi lebih panjang lagi mengenai bagaimana tips untuk sukses atau tetap aktif di masa setelah purna tugas. Jadi saya sapa dulu Pak Heri, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Pak Bangkus. Ini terima kasih nih sudah kita coba berbagi pengalaman tentang bagaimana kegiatan pasca purna tugas. Iya benar Pak Her. Silakan. Jadi kalau kita perhatikan memang kalau sudah purna tugas itu biasanya orang kan lebih memilih untuk menghabiskan waktu, mengurangi hal-hal yang sifatnya dengan pekerjaan. Tapi saya lihat Pak Heri ini malah luar biasa. Walaupun sudah purna tugas, tapi masih sangat aktif. Sekarang Bapak ini kan menjadi seorang ketua MAGI. Terus aktif menjadi narasumber di mana-mana. Jadi wah luar biasa. Jadi mungkin kita mulai dulu lah Pak Heri, bisa ya. Tadi Pak Heri kan sudah nge-add nih, saya udah kasih nih slide. Kayaknya mungkin berbicara mengenai slide-slide itu. Setelah itu baru nanti kita lihat lagi apa yang saya mau lihat, kiat-kiat apa selain yang ada di slide itu yang bisa kita rahasia yang bisa kita bongkar dari Pak Heri ini sehingga kita juga bisa tetap sukses seperti beliau. Jadi kita langsung aja ke slide-nya Pak Her. Siap. Untuk diskusi lebih lanjut. Ya. Jadi Pak Heri tadi udah menyiapkan slide, katanya karena beliau ini terbiasa presentasi, jadi lebih mudah untuk mengingat kiat-kiat sukses beliau, mulai dari beliau mungkin sebelum kerja, terus sesudah kerja, terus setelah kerja nanti pernah tugas ngapain gitu. Nah ini foto-foto beliau yang untuk sekaligus mengingatkan beliau dan sekaligus menginspirasi kita akan apa hal-hal yang beliau lakukan. Jadi seperti itu. Silakan, Per, mungkin bisa dijelaskan mulai dari sebelum, mulai dari masa aktif atau mungkin dari SMA, dijelaskan mungkin latar belakang keluarga ini yang membuat Pak Heri menjadi seorang yang
Ya, dari masa aktif kantor itu sangat aktif karena seperti kita tahu, Pak Heri dulu atasan saya, jadi saya baru masuk pegawai itu, Pak Heri jadi kepala dinas saya, jadi saya sangat cukup paham juga bagaimana Pak Heri itu sangat aktif di dunia pekerjaan maupun di organisasi. Ya. Silakan Pak Her. Ya, terima kasih Pak Kusnadi. Jadi saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya dari sebetulnya saya rencanakan sejak mahasiswa, tapi oke, langsung aja setelah menjadi PNS, aktif sebagai PNS maupun di organisasi. Jadi nanti dibagi dua pada saat menjadi PNS dan yang kemudian pasca. Jadi hanya dua. Nah, jadi dari pengalaman saya sejak lulus SMA, kemudian masuk ke pendidikan di perguruan tinggi di geologi, itu ternyata pengalaman berorganisasi itu sangat bermanfaat. Jadi saya masuk namanya Mawarman ya, Menwa, kemudian aktif kegiatan di beberapa pencinta alam, sehingga yang namanya Citarum Rally kayak gitu, panjat racing ke Buranglang dan sebagainya itu saya pernah ikuti. Jadi pengalaman baik fisik maupun organisasi itu sangat penting pada saat kita setelah selesai menjalani pendidikan, maka itu sangat bermanfaat. Nah, selama perjalanan saya menjadi pegawai negeri pertama kali di Direktorat Vulkanologi waktu itu, jadi saya waktu S1-nya itu dibiayai oleh SDM, waktu itu skripsi saya di Kalimantan Barat tentang petrografi, petrologi, kemudian pemetaannya untuk S1-nya itu kami dibiayai vulkanologi, itu pemetaan tentang Ciremai waktu itu. Jadi sejak mahasiswa saya sudah dibiayai oleh dua organisasi direktorat ya. Kemudian setelah lulus saya harus masuk menjadi pegawai karena dulu dibiayai oleh Direktorat Vulkanologi. Kemudian dalam perjalanannya saya pimpinan saya waktu itu Profesor Ajat Sudrajat, dulu belum profesor ya. Ya. Belum mau tanya dulu bagaimana ceritanya sehingga bisa Pak Heri ini dapat bisa pembiayaan seperti itu kiatnya seperti apa dulu ini? Dulu itu sangat memungkinkan direktorat-direktorat itu memberi bantuan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhirnya itu akan dibiayai oleh mereka. Jadi oleh ya dinas-dinas. Bahkan itu cukup besar biayanya. Itu dianggap sebagai seperti saya mahasiswa, itu dianggap kalau nggak salah golongan 2 ya. Itu biaya hotel, biaya uang harian, transport ke Kalimantan itu dibiayai semua. Jadi waktu itu ya. Tapi kalau dari vulkanologi itu ada persyaratannya. Nanti kalau setelah lulus harus masuk vulkanologi. Jadi bukan saya seperti sekarang masuk PNS itu sulitnya, kalau dulu itu ditawari untuk menjadi PNS. Jadi saya tahun 82 saya masuk menjadi PNS, masuk honorer dulu selama 2 tahun, kemudian baru 84 saya menjadi PNS. Nah, saya masuk di Direktorat Vulkanologi. Waktu itu semua sarjana baru itu ditempatkan di pemetaan gunung api. Jadi baru masuk itu sudah pemetaan ke berbagai gunung api yang ada di Indonesia. Tetapi pada saat saya 83 itu diminta oleh Profesor Kusuma Dinata, itu Pak belum profesor dulu, itu kebetulan Kasubdit saya itu adalah Pak Kama Kusuma Dinata. Pak Kama ini kakaknya Pak Prayatna ya, yang sekarang guru besar di ITB. Itu diminta itu dengan bahasa Sunda istilahnya, Kang itu minjem Heri bahasa Sunda, bisa pinjam Heri itu mau saya ajak ke Kalimantan sama Pak Kusuma itu. Oh bisa dipinjam ya? Itu pegawai ya, bisa kayak
Nyesok atau sok nyensorat. Jadi akhirnya Pak Kusuma telepon Pak Kama, akhirnya saya datang ke sana ke Pak Kama. Lusa kita berangkat ke Kalimantan. Jadi waktu itu honorer di vulkanologi saya ke Kalimantan kurang lebih 6 bulan dengan Kang Teddy Kardin ya pemetaan. Jadi pernah saya di lapangan di Kalimantan itu dengan Pak Kusuma Dinata itu di pesawat di helikopter kami bertiga Pak Kusuma di depan dengan pilot saya di belakang. Itu hujan rintik-rintik Balikpapan ke lokasi Kelongbagun. Ternyata pada gerimis itu ada burung. Itu nabrak helikopter pecah. Tapi pecahnya nggak tembus, retak itu. Itu bayangkan kagetnya. Tapi ya alhamdulillah selamat. Jadi pengalaman sangat terkesan dengan Pak Kusuma ini. Sehingga setiap ada kegiatan, saya selalu memberitahu beliau. Beliau juga sampai terakhir ini akan menerbitkan buku tentang geologi Indonesia. Beliau juga kontak saya untuk rencana launching bukunya, kemudian sampai dengan ada beberapa sambutan yang diminta langsung kepala badan. Jadi itulah pengalaman saya. Ya, ada yang menarik ini. Saya dengar dari ceritanya ini. Kayaknya maksudnya kalau kita lihat, misalnya kalau kita perhatikan, Bapak ini kan langsung diminta dalam 1 hari, besoknya harus jalan. Ya. Itu kalau bukan orang yang biasanya bukan orang yang biasa itu ya akan menolak ya. Apalagi kayak saya, waduh, ini harus A, B, C, D, D dan E lah alasannya. Ini bagaimana Pak Heri tiba-tiba bilang, iya saya bersedia ke Kalimantan dalam waktu 6 bulan gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kayaknya Pak Heri ini kan kayak anak kolong katanya ceritanya ya. Ya betul. Anaknya tentara gitu. Mungkin gara-gara itu ini. Jadi saya memang dari keluarga tentara itu dididik untuk disiplin. Kalau salah harus mengakui salah, kalau benar harus berani mempertahankan kebenarannya. Jadi itu dididik dari awal seperti itu oleh orang tua. Kebetulan orang tua saya itu veteran yang dimakamkannya juga di Ciputra, dan ibu saya juga sama. Jadi dua-dua suami istri itu ya. Ibu saya alhamdulillah usia 90 masih ada. Ya, jadi kenapa saya dalam waktu bisa nggak besok berangkat? Karena selama di vulkanologi kami kan sudah menyiapkan peralatan biasa lapangan. Sehingga peralatan dan latihan dari vulkanologi yang setahun setengah itu alhamdulillah itu memberi bekal kepada saya keberanian untuk siap. Nah itu, jadi karena dididik di vulkanologi itu memang bagus sekali. Jadi setiap sarjana baru itu dididik di pemetaan. Kesininya sudah enggak ada yang langsung ke lab yang seperti itu. Tapi kalau dulu di pemetaan harus melakukan pendakian ke berbagai gunung. Itu harus pemetaan, tidak bisa referensi dan sebagainya. Harus naik ya naik. Sehingga hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun, saya sudah naik sekitar 5 gunung api. Jadi, alhamdulillah gitu. Fisik, kemudian disiplin, itu waktu itu Pak Ajat Sudrajat itu pimpinan kami, itu memberikan pendidikan kepada pegawainya seperti itu. Nah, menarik ya. Terus kalau sekarang memang seperti itu atau sudah berbeda? Sekarang sudah berbeda namanya ya? Ya, jadi sebetulnya ini saya cerita menurut saya ini mudah-mudahan dikeliru. Dulu Direktorat Vulkanologi itu eselon 2, ya. Direktorat Vulkanologi, hanya vulkanologi. Sekarang itu mungkin setingkat eselon 3. Heran ya? Iya, kan pusat Pak, pusat ya. Iya, tapi dengar dulu. Dulu vulkanologi itu ada bidang laboratorium, geofisika, pengamatan, pemetaan geologi, ya. Ya, ada bidang-bidangnya. Sekarang gunung api itu hanya satu bidang. Yang lainnya bidang gempa bumi dan tsunami. Yang satunya lagi gerakan tanah. Baru di sini gunung api. Jadi turun dari eselon 2 menjadi eselon 3. Padahal kita mempunyai 127 gunung api aktif.
yang dipantau oleh sekitar kurang lebih ya hampir 75 atau 80 pos pengamat. Sehingga itu ya perlu pemikiran kembali bagaimana agar gunung api yang sekian banyak ini bisa terpantau, tidak merupakan bagian kecil saja dari pusat vulkanologi ini, mitigasi bencana geologi. Jadi mungkin ke depan harus dipikirkan karena bencana gunung api ini di samping itu di kawasan gunung api ini sangat banyak sekali masyarakat yang tinggal di sana, sehingga perlu ada pertimbangan seperti itu. Iya. Semoga didengarkan lah. Ya. Nanti di YouTube ini kan siapa tahu nanti presiden dengar ini ya. Nanti diganti lagi lah jadi eselon 2 gitu ya. Iya, karena memang gunung api ini bayangkan 127 gunung api aktif. Iya, benar-benar. Di situ bukan hanya pengamatan bahayanya aja, mungkin pemanfaatan dari panas buminya juga bisa dipegang ditangani oleh vulkanologi ini. Oh iya. Benar, Pak. Sekarang sudah tidak. Ya, gimana? Dilanjutkan dulu ceritanya biar ini lagi. Oke. Jadi lagi ini. Setelah di Kalimantan ini kena setelah 6 bulan. Jadi pada saat 6 bulan itu kami melalui Idul Fitri. Nah, di Idul Fitri itu diminta apakah mau tinggal di camp di hutan pinggir sungai berbatasan dengan Malaysia atau mau pulang, tapi pulang bukan ke Bandung, ke Balikpapan. Oh gitu ya. Iya. Wah, tapi kalau tetap di lapangan itu uangnya 2 kali lipat katanya. Udah saya di lapangan aja. Jadi hari raya itu dengar takbiran itu radionya radio Malaysia. Jadi kita di pinggir sungai, di pinggir sungai bikin camp, dan itu dulu zaman dulu. Itu penebangan pohon itu bebas sekali. Bayangkan saya 1 minggu 2 kali bikin helipad. Tahu kan helipad sebagaimana besarnya? Ya. Jadi kayak saya menyusuri dari Sungai Mahakam ya, dari pertengahan Sungai Mahakam sampai ke hulu. Jadi di hulu Sungai Mahakam itu hanya semata kaki. Bayangkan. Kita melewati jeram ya. Bayangkanlah Sungai Mahakam segitu lebarnya sampai ke hulunya. Jadi setiap seminggu 2 kali itu kita berhenti, sampel itu berkarung-karung dimasukkan ke heli, dibawa, kemudian mereka drop. Cari apa itu Pak Her? Pemetaan untuk pemetaan untuk minyak, perusahaan minyak. Oh, perusahaan minyak. Ya, dengan Aquitaine dulu, dengan perusahaan Prancis. Jadi waktu itu Pak Kusuma dengan Pak Rubini itu punya perusahaan namanya Gondwana. Jadi perusahaan Gondwana ini merekrut mahasiswa-mahasiswa, pegawai-pegawai lulusan-lulusan geologis untuk direkrut, ikut pemetaan dan sebagainya. Nah, salah satunya saya gitu. Ya. Jadi itu kenapa waktu itu diperlukan memang orang-orang yang berani. Bayangkan nyusuri sungai, bukan turun bukan menuruni sungai, tapi naik sampai ke hulu. Jadi kalau perahu kita gitu pakai perahu yang panjang itu, bermesin. Jadi kalau ada yang terjun kita turun, jalan pinggir, terus sampai ke hulu. Di hulu perahunya dibuang, dibawa mesin, pulangnya pakai heli. Bayangkan seminggu 2 kali bikin helipad. Berapa pohon yang harus ditebang dulu tuh. Jadi satu grup kru itu saya asisten satu asistennya tuh dari Wanadri. Kemudian krunya itu sekitar 13. Jadi jumlah dengan saya tuh 15 orang. Bawa radio, bawa genset, itu lengkap. Jadi di lapangan kita radio selalu kontak. Kita posisi di mana, kekurangan apa, laporan lapangan, itu dilaporkan. Jadi selama itulah kita melakukan penelitian di Kalimantan dulu. Ya, kayak Discovery Channel gitu Pak ya? Cuman tidak didokumentasikan saja. Kalau dulu
dokumentasikan ya akan menarik sekali itu. Sebetulnya foto-fotonya ada foto-foto pemetaan di Kalimantan tuh saya punya. Tapi sebagian itu kena waktu saya di Lombok itu kebanjiran kan. Kebanjiran, jadi foto-foto album foto tuh habis, hanya beberapa aja yang terselamatkan. Iya. Oke, saya ceritanya ya. Setelah kemudian saya balik lagi ke vulkanologi, bekerja lagi seperti biasa. Nah, pada tahun 85 itu ada tawaran, waktu itu Pak Ajat lagi Lemhanas. Ada tawaran oleh wakilnya, wakil Pak Ajat, itu biasanya kalau ada tawaran untuk mengisi posisi di beberapa tempat lain di Indonesia, itu biasanya tidak diumumkan. Tapi oleh yang mewakili Pak Ajat ini diumumkan. Akhirnya yang daftar satu-satunya cuma saya. Dari seluruh pegawai sepulkanologi itu yang saya. Untuk kelompok ini? Jadi ada Kalimantan, Lombok, Kanwil Baru dulu. Oh, Kanwil Baru ya. Kanwil Baru, ya Kalimantan, ada Aceh, ada NTB. Nah, saya daftar NTB. Nah, kemudian dalam waktu yang bersamaan juga harus sekolah. Jadi teman saya 16 orang itu geologis di vulkanologi, satu pemetaan itu, satu grup itu sekitar 14 orang sekolah. Sekolah ke New Zealand. S2 ini ya. S2, ya, ada yang ke S3, S2, tapi umumnya waktu itu S2 ya. Kayak Pak Igan itu. Pak Igan kan samaan ya. Dia lebih dulu setahun. Dia ke New Zealand. Saya waktu itu ke Australia 2 orang sama Pak Pujo waktu itu. Saya ke Australia, ke Wollongong University. Ini sekolah atau kursus gitu, Pak? Sekolah, S2. Yang lain, yang berikutnya satu angkatan, Pak Isa Nur Rahmat, itu dia ke Prancis, S3. Jadi ada yang ke Prancis, ada yang New Zealand. Ya. Nah, saya sebetulnya ke Australia waktu awalnya. Tapi kemudian teman-teman ke New Zealand akhirnya. Nah, saya pilih pindah ke NTB. Bayangkan. Itu waktu itu tawarannya mengisi ikut kuliah ke New Zealand atau ke NTB. Istri saya memilih ke NTB. Oh gitu, apa Ya, pertimbangannya? jadi kalau saya sekolah ditinggal. Jadi saya gitu. tinggal 2 tahun lebih. Mending kita cari pengalaman lah ke daerah katanya. Nah, sudah nikah waktu itu ya? Udah. Saya ini nikah muda. Oh gitu, ya. Jadi sebelum ke Kalimantan udah nikah duluan? Ya, udah nikah, udah. Berarti memang ibu itu termasuk sangat mendukung setiap aktivitasnya Pak Heri ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kemudian saya tetap pilih yang ke NTB. Kemudian Pak Ajat datang ke selesai Lemhanasnya. Beliau ini selalu the best, baik Spala, Spadia, Lemhanas selalu terbaik. Nah kemudian pas tahu saya pindah itu dipanggil, wah dimarahin pokoknya. Kamu tidak mau lagi bekerja naik gunung, hanya mau jadi pejabat pakai safari, datang tamu, nyambut tamu seperti, pokoknya udah seperti itu. Terus setelah mungkin 1 jam terakhir gimana? Tetap mau ke NTB atau gimana? Tetap Pak, langsung diusir. Keluar! Itu disuruh usir saya. Terus permohonannya ditulis pakai pensil merah sama Pak Ajat gitu. Maaf Pak, maaf Prof Ajat, beliau ini ada asesor Pak. Pembimbing saya waktu S3. Beliau yang memberi semangat untuk mengikuti S3. Ya, promotor beliau promotor saya dengan Prof Mega. Luar biasa. Beliau juga sampai sekarang masih tetap luar biasa aktif ya. Wah, alhamdulillah. Beliau ini betul-betul contoh buat generasi berikut. Bagaimana publikasinya, aktivitas dan sebagainya. Jadi singkat tentu saya akhirnya dengan nggak usah ceritaan yang lainnya. Pokoknya akhirnya saya pindah ke NTB. Kemudian baru 1 bulan saya dipindahkan ke NTB. Dari vulkanologi itu minta dari Kanwil untuk mendampingi untuk menentukan pos pengamat gunung api dari Bali, NTB, NTT. Jadi sekitar 17 pos gunung api yang ada di
Bali, NTB, NTT itu saya ikut. Oh, iya, iya, iya. Jadi bagaimana waktu itu masih pakai mobil sampai Sangiang. Nah, Sangiang ke sana saya hanya berdua sama ada kepala seksinya kalau nggak salah. Pak Olas namanya. Pak Olas ini berdua, saya menentukan ini Beleng, ini Reye, gunung-gunung yang ada di NTT itu sampai ke satu pulau namanya apa yang di ND seberang pulau itu Palue beberapa pulau itu saya berdua aja. Udah kesasar itu Pak Her? Oh, yang saya ikuti ini senior di vulkanologi. Oh iya. Saya kan junior ya, jadi saya diajak ke sana ya berdua. Bayangkan dulu tuh nggak ada mobil kayak sekarang, pakai truk dulu. Kalau lokasi pakai truk, terus di ujung truk ke lokasi pos, calon pos itu gandeng ransang digendong. Nggak ada ojek kayak dulu, sekarang nggak ada. Tapi itu pengalamannya. Jadi kurang lebih hampir 3 minggu perjalanan menentukan pos pengamat gunung api sampai ke Pulau Alor. Ada pulaunya lagi yang kecilnya, ke sana saya tuh. Cuman berdua itu tahun 86. 86 ya. Ya, jadi saya baru pindah sebulan langsung berangkat ikut. Iya. Ya, itu. Jadi saya tahu pos pengamat di mana waktu menentukan lokasi itu saya cuma berdua. Nah, akhirnya kemudian saya dipindah, Pak Ajat itu marah, dianggapnya saya tidak akan mau naik gunung lagi. Saya berpikir, saya harus berbuat sesuatu. Sebetulnya itu Pak Ajat itu menjadi cambuk buat saya. Saya harus berbuat sesuatu, ya, harus dibuktikan bahwa dengan saya tinggal di daerah harus tetap bekerja untuk gunung api. Dan alhamdulillah saya melakukan pengamatan gunung api dari dulu Bali itu masuk NTB, Bali, NTB, NTT. Jadi ada 21 gunung api aktif yang di bawah Kanwil NTB itu. 21 gunung api aktif. Jadi Bali cocok 2, tadi Pak Her ya? Dengan ya. prolog saya tadi mengatakan bahwa kita semua memiliki orang yang memotivasi kita ya. Ya, selalu ada. Ya, Pak Ajat, dan yang menarik itu loh, kan? Pak Ajat itu, jadi pada saat saya di NTB, saya ikut diklat kebencanaan selama 2 bulan. Ikut diklat Sepala, yang menyematkan itu Pak Ajat. Bayangkan. Padahal saya pergi itu kan dengan marahnya beliau, tapi selalu yang dijadikan contoh ke depan itu selalu saya oleh panitia tuh. Nah, sampai akhirnya pada waktu gempa di Alor itu saya diundang oleh Vulkanologi untuk mendampingi Pak Ajat dengan ada kepala pusat P3G dulu. Harus dampingi. Jadi saya dampingi, ketemu lagi. Sampai di Alor itu tidur tuh di hotel sederhana bareng lagi. Jadi alhamdulillah sampai terakhirnya saya jadi mahasiswa S3 juga beliau jadi pembimbing saya. Waduh. Jadi itu perjalanan. Siap. Bagaimana dulu saya dilarang pindah. Saudara ini disiapkan untuk sekolah ya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pak Bangkus, saya di NTB saya terus tidak ini dari kegunung apian. Saya menulis buku gunung api tentang Rinjani, Tambora, Sangiang, dan alhamdulillah kan Bangkus tahu sendiri buku itu mendapat penghargaan langsung tanda tangan almarhum Profesor Katili. Ya, benar, Pak. Bayangkan, itu melalui Yagi. Jadi waktu itu ketuanya Pak Andang Bahtiar. Pak Andang Bahtiar menerima surat dari Pak Katili agar disampaikan ke penulis Heriadi. Iya. Itu tanda tangan Pak Katili langsung. Sangat senang dengan buku itu. Jadi buku itu dapat penghargaan dari Pak Katili karena bayangkan saya tinggal di daerah, itu melakukan penelitian di Jani, ada analisa petrografi, bayangkan, bingung kan, ada geokimia, ada dating, bayangkan buku itu. Di buku itu coba, kan ada buku gunung api saya kan? Ya. Nah, ada dating, ada coba tahun 2000, bayangkan. Jadi itu semua biaya sendiri.
ada yang dibantu oleh teman angkatan Pak Jainuddin petrografi, dengan ada dari Museum Geologi dulu Bu Eti ya, petrografinya, geokimianya Pak Jainuddin. Kemudian untuk datingnya dulu itu saya membayar 2,5 juta biaya sendiri tahun 2000, bayangkan. Ya, masih. Duit sendiri itu 2,5 juta. Waktu itu harganya masih mahal 4 juta. Tapi karena kenal dengan kepala pusatnya, akhirnya bolehlah korting katanya. Korting lah, bayar 2,5 juta. Dipikir ngapain orang juga mau nanya gitu, tapi karena tekad itu. Dan alhamdulillah kan ternyata terbukti itu dihargai ya. Alhamdulillah ya. Saya itu. Jadi jangan berpikir saya menulis buku akan berpikir ini akan dihargai saat itu, jangan. Pokoknya kita berbuat lillahi ta'ala, udah ikhlas, enak. Jadi tidak berharap kita berbuat sesuatu itu mendapat kehormatan, udah penghargaan, nggak usah. Berbuat aja. Buku saya pun mungkin belum banyak yang mungkin bermanfaat atau tidak. Tapi saya ke depan mudah-mudahan gitu, buku-buku yang saya buat itu bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Ya. Buat ya, itu just aja. Do it ya, berarti just do it. Just do it, just do it. Jangan intinya berpikir kita imbalan. Ya, benar, Pak. Jangan berpikir ke imbalan. Kalau berpikir imbalan, tidak diberi itu kan sakit, Ya, akan jadi penyakit. Tapi kalau ikhlas, enak, benar. Itu ikhlas. Ya, benar, luar biasa. Saya dengar ini di NTB sudah sebelum pindah ke Bandung ini, Pak. Karena berapa tahun? 25 tahun ya di NTB? 24. Ya, bagaimana bisa betah sekali? Padahal Bapak ini kan asli Bandung ini. Jadi waktu itu saya pindah dan alhamdulillah. Jadi waktu pindah itu rumah saya terjual yang di Bandung. Ya kok? Oh, pindah beli di NTB. Oh, iya, nggak punya rumah di NTB kan nyewa 2 tahun. Kemudian rumah yang di Bandung itu dibeli oleh orang vulkanologi juga. Oh iya. Ya, di sampingnya Pak Igan. Jadi waktu membangun itu dengan Pak Igan itu kami udah dengan Pak Igan itu udah kayak saudara lah, udah soulmate udah ya, Pak Igan ini dari awal sampai akhir tuh Pak Igan tuh dia tuh junior saya, tapi dari ilmunya senior saya. Pak Igan ini memang pengetahuan gunung apinya edun lah dia nih. Jadi saya banyak belajar dari dia, banyak sekali Pak Igan ini. Jadi itu bagus. Jadi alhamdulillah kan buku saya sudah 7 ya. Alhamdulillah. 7 ya. Yang terakhir itu Rinjani lagi kan yang terakhir, Pak. Ya, Rinjani itu saya buat dengan dukungan dari Bappenas, cetaknya, biaya cetaknya. Itu saya sendiri nggak dibayar kan. Dari semua buku itu umumnya tidak dibayar, tidak dijual, tidak dibayar. Itu lillahi ta'ala itu, tetapi ternyata secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi dengan cara lain. Iya, tidak harus ngasih ini langsung itu, enggak, dengan cara lain yang kita tidak ketahui. Jadi harus punya keyakinan seperti itu. Benar, Pak R. Ada pertanyaan lagi nih, kan Bapak ini kan kalau sudah ke NTB kan pasti akan lebih fokus di birokrasi, walaupun mungkin ada yang sifatnya penelitian, Pak. Ya. Tapi kita lihat Bapak ini sangat aktif, baik nulis buku, nulis jurnal. Itu kenapa itu bisa seperti itu? Hobi. Jadi gini, saya mau belajar dari beberapa para pensiunan atau orang itu ternyata ada yang kalau sudah pensiun tuh power syndrome, ya istilahnya power syndrome, post power syndrome. Ya, benar. Nah, post power syndrome. Jadi ternyata dari beberapa saya referensi baca itu harus mulai, dan pada saat saya belum menjelang pensiun, saya diikut pendidikan bekal untuk mendapat pensiun. Dan salah satu yang penting adalah memberi bekal kepada keluarga. Jadi saya ini diberi bekal bagaimana menyadarkan keluarga.
Karena nanti kalau saya pensiun, itu pendapatan, bayangkan, yang saya terima mungkin hanya sepertiga dari saat di dinas. Pada saat dinas sekian, waktu pensiun mungkin sepertiga, bahkan mungkin 1/4 atau sepertiga lah dari yang biasa diterima. Nah, sedangkan pengeluaran itu sudah rutin. Kalau berhenti bagaimana? Nah, di situ kita harus memberi penyadaran ya kepada istri, anak, bahwa nanti kalau pensiun ini harus begini-begini. Jadi kita harus lebih hemat dan sebagainya. Coba kita berhitung uang kita ada segini. Nah, jadi tabungan berapapun itu akan habis kalau kita masih konsumsinya seperti pada saat dinas. Saat dinas ya. Jadi pengetahuan itu yang harus disampaikan kepada keluarga. Keluarga yang penting, bukan yang bersangkutan. Yang bersangkutan seperti saya mungkin dengan makan yang sederhana ya biasa lah. Udah biasa dengan hidup pahit biasa. Tapi istri, anak itu beda. Apalagi dengan kondisi sekarang kan banyak keinginan dan sebagainya. Jadi harus diberikan bekal kepada keluarga terutama. Nanti kalau pensiun itu seperti ini. Nah, jadi saat pensiun mereka sudah tahu, walaupun agak sedikit mengeluh, tetapi sudah diberikan pemahaman tentang pentingnya kita berhemat dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian setelah selesai, alhamdulillah selesai saya pensiun, dari sebelumnya sudah ditawari oleh senior Bapak Dekan di Sekolah Praksasarjana di Unpad untuk menjadi dosen luar biasa lah. Saya senang sekali. Tapi dari permohonan saya bisa datang itu mungkin 3 bulan, karena waktu saya sudah pensiun kerjaan saya masih banyak yang harus diselesaikan. Sombong sekali. Jadi setelah 3 bulan saya datang, apakah masih bisa diterima? Ini saya sudah telat 3 bulan dari yang dijanjikan. Oh bisa, katanya. Hubungi aja ketua prodinya. Saya lapor, gimana? Oh iya masih diterima. Ya udah. Akhirnya sampai sekarang saya mengajar di sana, dan saya tidak pakai NIDK, NDN, tetapi nomor urut pendidik. Sama itu juga dari Dikti ya, nomornya itu. Jadi sudah ada NIK-nya, NUP namanya. Berarti setelah pensiun, bukannya benar-benar berhenti bekerja, Pak, ya langsung ini sebagai dosen. Itu pun sebenarnya masih banyak pekerjaan yang dilakukan, tapi dipaksakan jadi dosen ini. Luar biasa. Ya, karena organisasi, saya sebagai ketua MAGI ini memang organisasi profesi. Ini mungkin dari sekian pengurus, hanya 2-3 orang yang aktif. Itu dimaklumi, hampir semua organisasi non-profit itu seperti itu ya, bagus ya? Ya, sama yang bagus ya? Nah, nggak masalah. Kita jalani aja. Iya, the show must go on ya. Jadi kita berbuat aja lah. Apa yang bisa kita perbuat untuk semua lah. Jadi itu memang akan banyak kendalanya. Banyak kendalanya. Tapi bagaimana kita menghadapinya, menyingkapinya? Karena apapun perbuatan yang baik itu pasti aja ada yang menentang. Itu udah pasti itu. Jadi ya apa-apalah. Ya, saya lihat ini juga Pak Heri ini selain maksudnya sangat aktif di dunia kerja, terus aktif di nulis, juga aktif juga saya lihat sangat aktif juga di organisasi. Seperti saya dengar IAGI NTB yang dulu ya namanya IAGI Nusra, itu salah satu Pak Heri lah yang menjadi salah satu tokoh sentral untuk mendirikannya gitu. Sebetulnya ada senior saya, itu jauh lebih aktif dari saya, senior saya, namanya Pak Haji Nono Suratno, kepala bidang saya. Itu yang menggiatkan semua karyawan geologi yang ada di Kanwil itu Pak Nono Suratno. Jadi saya belajar dari dia. Itu sekarang pernah jadi Kakanwil di Palembang, Sumatera apa tuh Palembang? Selatan ya. Selatan. Ya, sekarang jadi
komisaris atau apa ya di Koperasi yang Batubara. Luar biasa, luar Ya, biasa. jadi beliau yang membekali para pegawai pada Georgius baru untuk bagaimana menulis, melakukan penelitian. Wah, hebat betul itu Pak Nono Suratno. Iya. Jadi orang-orang sebenarnya orang-orang yang luar biasa ini pada masa purna tugas juga benar-benar masih dipakai di perusahaan di mana gitu Pak ya. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah ya. Dan mungkin Mas Bangkus tahu, saya alhamdulillah saya menjadi kepala dinas itu saya tidak ada saudara, tidak ada apa, tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu tanpa dapat imbalan atau tidak. Dan akhirnya bayangkan, saya diangkat jadi wakil kepala dinas, kemudian kepala biro, kepala dinas, tidak ada istilahnya cantolan, tapi berdasarkan kompetensi. Kita berbuat sesuatu, nah itu kayaknya mungkin ya. Dari hasil-hasil karya saya juga mungkin ada yang melihat, yang memberi masukan, harus seperti apa. Jadi makanya ke generasi yang berikutnya tuh, jangan selalu berpikir imbalan, tapi berbuat sesuatu yang bermanfaat. Jadi saya punya prinsip, berbuatlah sesuatu yang bermanfaat walau sekecil apapun. Nah, itu di buku itu saya tulis. Berbuatlah sesuatu yang bermanfaat walau sekecil apapun. Nah, itu perlu jadi catatan khusus itu, Pak. Oh, iya. Berbuatlah sekecil apapun ya. Ya, buatlah sesuatu yang bermanfaat walau sekecil apapun. Walaupun sekecil apapun. Boleh nanti di terakhir itu juga jadi highlight kita sebelum kita mengakhiri gitu ya. Jadi ini mungkin bisa ditampilkan, ini ada beberapa foto ini. Jadi ini waktu pertama. Ya? Oh ya, boleh. Ya, yang di atas itu Gubernur Pak Gatot yang di atas sebentar. Nah, yang di atas yang ini. Ini Gubernur NTB. Jadi waktu saya pindah itu gubernurnya ini Pak Gatot Suherman. Ini waktu survei perusahaan Nyomon, eksplorasi emas di Pulau Lombok. Ya, kemudian ini seminar geowisata di KSB. Ini pertemuan ahli geowisata, pemerhati geowisata di Indonesia nih tahun 2007. Kemudian yang ini saya ada lihat ini Pak Andang Bahtiar waktu itu ketuanya. Ada ini Profesor Benyamin dan saya, alhamdulillah waktu itu saya Pak Benyamin itu menjadi the best of the best karena dia 3 kali atau 4 kali terbaik. Ya, dapat penghargaan di IAGI sehingga tapi nggak tahu amplopnya lebih besar dari saya, nggak tahu ya. Waktu itu setiap dulu hadiahnya uang. Waktu pandang ini, waktu 2004 itu hadiahnya 2,5 juta. Oh gitu. Saya dapat 2,5 juta. Jadi ini adalah para pemenang the best presenter waktu itu. Presenter ya. Ya, the best presenter 4 orang. Termasuk Pak Heri juga ya. Ya, jadi saya 2 kali. Pertama 2001 waktu GOC. Dengan GOC yang ke-10 waktu itu, saya dapat terbaik juga, ya alhamdulillah, aneh itu saya juga. Jadi waktu terbaik itu waktu masih di NTB dua-duanya. Iya, luar biasa ya Pak ya. Memang tapi ya, buatlah sesuatu yang bermanfaat walaupun kecil itu memang seperti itu. Saya rasakan juga Pak Her. Saya mencoba untuk menulis populer. Ya, alhamdulillah kemarin di acara dapat penghargaan kan di Belitung. Belitung. Iya. Iya, BNPB di Belitung. Dan enak kalau kita tidak berharap imbalan. Ya, benar. Ya, kan benar. Kita sudah waktu itu ya pegawai dapat gaji dari pemerintah. Jadi benar. Di samping itu juga kita berbuat sesuatu yang tadi itu, berbuat sesuatu yang bermanfaat walau kecil. Nah, yang di bawah ini ada Profesor Sudguzon waktu penelitian Tambora. Jadi waktu penelitian Tambora ini bersama senior saya, Dr. Indio Pratomo, ketemu Pak Gubernur NTB, Pasrin Alusriate. Saya kira orang bule nih Pak Indio ini, warnanya rambutnya putih nih. Maaf Indio, bercanda. Dia senior saya yang betul-betul saya belajar banyak dari beliau ini. Pak Indio ini. Ahli di bidang ahli banget itu. Nah, ini Profesor Sudguzon ini datang ke sini menceritakan hasil penelitiannya tentang Tambora.
Ya, waktu itu Pak Igan 2004, Pak Indio 2006 mendampingi Profesor Ferguson ini. Ya. Next, Pak, slide berikutnya. Ya, ini belum dijelaskan ya, ada 2 bule ini sedang diskusi sama Pak Heri ini pakai Oh, bahasa ini Prancis, pakai bahasa apa ini? Ini yang kiri itu Profesor Komorowski ya. Iya, Kan sering ketemu sama Bang Kus ini. Ini Profesor Komorowski. Yang Prof Lapin baru sering ketemu saya. Oh, Prof Lapin yang kanan ya. Jadi Profesor Komorowski itu dia cerita dengan Profesor Lapin ini cerita tentang daun lontar. Dia tahu di Leiden di museum cerita tentang daun lontar, ditemukan adanya letusan Samalas dan sebagainya, tapi belum tahu lontarnya seperti apa. Nah, kemudian pada saat datang, ayo saya ajak. Jadi saya bawa ke museum, kemudian di Sembalun. Sebetulnya karena bantuan teman kita juga, ini Kang Ujang, karena saudaranya. Sebetulnya daun lontar itu tidak bisa keluar sembarangan, hanya waktu tapi karena keluarga bisa dikeluarkan. Mereka sama mahasiswanya S3 di penelitian S3 di Rinjani, saya tunjukkan. Nah, ini daun lontar, kemudian ke museum. Nah, kemudian saya diajak untuk S3 tuh sama Prof Ajat. Wah, tadinya udah nggak mau, udah sejak dari Lombok saya diajak-ajak, buat apalah. Nah, kemudian diajak lagi di Bandung. Lama-lama akhirnya kejadian lah, jadilah pokoknya. Pengaruh juga akhirnya ya. Padahal pangkat saya sudah utama gitu tuh. Udah utama, saya kan utama 2013 ya. Iya. Udah mentok lah. 4D itu ya? 4D kalau utama. 4D waktu itu. Utama 4D. 4D ya. 4E-nya kemudian 2 tahun kemudian 4E-nya. Wah, cepat sekali ya. Jadi sebelumnya ya karena sudah terkumpul waktu itu. Ya, artinya tulisannya banyak. Jadi Profesor Komorowski itu diberi surat, saya minta ke Bu Dekan di Fakultas Teknik Geologi untuk beliau jadi reviewer disertasi saya. Dia tanda tangan. Jadi dia tuh reviewernya disertasi saya, walaupun tidak dalam pelaksanaannya tidak intensif. Nah, kemudian Perang Lapin ini yang sama-sama selalu saya dampingi sampai terakhir itu minta ketemu Pak Gubernur tuh ke saya. Akhirnya saya datang ke akhirnya bisa ketemu dan beliau ini sedangkan untuk S3 ini kan harus ada jurnal internasional. Nah, di IJOP itu bisa dari Indonesia satu dari luar. Saya tawarkan Profesor Bang Lapin dari IJOP-nya, boleh katanya. Saya minta dulu, boleh mau katanya, karena ya koneksi. Akhirnya beliau review jurnal saya itu tentang Samalas. Jadi pas lah, dicoret-coret itu jurnal saya itu sama Profesor Lapin. Tapi apa coretannya? Dengan perbaikannya, hebat nggak? Kalimat dia perbaiki, dia kasih solusi gitu. Tapi enggak. Jadi sudah 2 makalah sebelumnya yang masuk ke dia sama sekali tidak ditoleh, dikembalikan. Yang lebih dulu punya saya koneksi jadi dapat jurnal ini ya. Kolusi ya. Akhirnya dia jadi review satu lagi dari Indonesia. Itu lebih galak sebetulnya. Review dari Indonesia lebih galak. Sampai terakhir tuh koreksinya dia. Yang keempat ke joknya jangan dicetak sebelum saya lihat. Itu yang dari Indonesia tuh. Iya, jurnal itu. Bukan dari vulkanologi. Oh iya. Teman saya, teman baik sekali, tetapi tetap dia menjaga mutu. Dia tidak mau. Pokoknya dianya tidak bilang ke saya. Tapi dari Jogja, Pak, ini Pak, sama reviewernya tidak boleh dulu cetak sebelum dia lihat. Aduh, padahal oleh Perang Lapin punya saya diperbaiki semua. Tapi kalau petrografi, karena dia geodesi kan ya. Ya, jadi kalau petrografi dan sebagainya enggak. Tapi kalau dari luar itu dia perbaiki betul. Sampai sejarahnya itu, sejarah tahap 1, 2, 3, sampai 5 tuh dia yang bikin. Yang perbaiki kalimatnya.
Jadi saya yakin banget. Jadi kalau ada yang nyalahin tuh tanya tuh reviewernya yang bikin. Nah, next Pak. Nepotisme yang baik. Nepotisme betul nepotisme. Nah ini nih perang lapin juga nih waktu di LIPI ada seminar. Ya, ini yang mantap ini Pak, foto zaman kapan ini? Oh ya, Ganteng ini sekali gondrong pakai kacamata hitam ini. Ini 2001, 83. Oh, Pas saat gunung, ya. Galungan meletus itu udah 83 kan? Ya. Ya. 82, 83, ya. Jadi waktu itu semua sarjana geologi di pemetaan itu harus naik ke gunung Galunggung ini, 83. Nah, waktu itu dari sekian banyak ini, yang paling duluan itu Pak Igan. Pak Igan itu anak orangnya kecil, tapi daya muatnya itu ransel gede juga jalan. Paling duluan dia nyampe ke, yang kedua saya. Mana Pak Igan ini yang kacamata? Pak Igan nggak ada. Yang kacamata ini siapa ini? Jadi dari NTB mantan ini. Beliau foto kayaknya. Yang pakai kacamata ini siapa ini? Senior, ini pernah di NTB itu. Nah, yang kiri ini Profesor Ketua BMKG ini, Bu Dwi Korita. Oh iya. Yang di bawah ini waktu kita Magi buka stand di Jogja waktu itu. Waktu peringatan Hari Bumi kalau nggak salah, ya lupa lah dia di sananya. Kita. Nah, Prof Dwi Korita ini pembinaannya Magi. Jadi pembina Magi ini tidak ada yang ditulis tanpa konfirmasi. Semua ada konfirmasi Prof Emi, Prof Mega, semua Prof Kusuma. Ada permintaan di WA, Pak ini. Oh langsung jawaban, oh ya terima kasih, apa yang bisa saya bantu. Jadi semuanya itu yang saya tulis itu ada konfirmasi dari para penasehat. Mereka setuju, nah ini ya. Nah yang di bawah ini Profesor Chia ini orang Indonesia yang mengembangkan geologi di Malaysia. Mantap. Ya. Jadi kita banyak punya orang sebenarnya orang-orang pintar, orang-orang hebat yang kalau UKM Universitas Kebangsaan Malaysia itu dilihat di sejarahnya pasti Pak Chia itu sebagai pelopor geologi di Malaysia. Mantap. Ini 2007. 2007 nih lihat di 2007 lihat di atas tuh. Nih lihat kursor saya. Ini Tambora. Kelihatan Pak saya. Oh iya. Di gambar tengah, foto tengah di bawah. Ada peta di belakangnya. Yang mana? Yang ini ya, yang ini. Foto paling bawah yang Pak Chia. Nah, ada peta di belakang 2. Oh iya. Peta di belakang? Nih. Nah, itu peta Tambora. Oh iya. 2007 sudah bikin itu peta geowisata Tambora. 2007. Yang sebelah kanan itu Satonda. 2007 Mas Gus. Geowisata. Jadi Pak Heri ini salah satu pencetus geowisata di Indonesia berarti ini. Di sini saya ditunjuk sebagai koordinator geowisata yang tugasnya adalah menerbitkan sertifikat untuk para ahli geowisata. 2007 ada SK-nya. Padahal Pak Heri itu waktu itu orang NTB ya? NTB. Iya, NTB. Maksudnya orang daerah lah. Mas Gus, IAG-nya NTB itu terbaik se-Indonesia. Karena yang pertama kali menerbitkan majalah. Apa namanya majalahnya? Saya juga lupa. Jadi pertama kali menjebatkan majalah berwarna itu NTB. Jadi 2 tahun berturut-turut sebagai pengda terbaik waktu itu. Karena selalu aktif. Kenapa? Dibantu oleh teman-teman dari Newmont. Pak Adi, Pak Ari, Pak Dudi, Pak Johan. Wah banyak sekali. Kita ini kalau tanpa bantuannya Newmont itu, wah nggak bisa seperti itu. Iya. Jadi ini para tokohnya. Ya. Kalau yang NTB sekarang bagaimana Pak Her? Alhamdulillah setelah mati suri, maaf. Jadi mati surinya NTB itu kalau nggak salah 3 kali. Iya. 3 kali. Nah sekarang bangkit dan langsung melesat.
Itu dari pengda-pengda lain dilibas oleh NTB. Nah, itu. Mantap lah, mantap. Alhamdulillah. Nah, ini yang paling bawah ini, yang tengah ini Mas Kus ya, waktu kami dengan para arkeolog dari Denpasar, dari Kepala Museum Geologi, kemudian arkeolog dari Jawa Barat, Dr. Lutfi ya, melakukan bahwa yang kita injak-injak itu ternyata artefak. Itu beliau ini. Dulu saya berkali-kali injak ke sana nggak tahu, tapi setelah beliau datang, wah, ini ahlinya semua nih. Yang Gua Pawon kan itu Pak Dr. Lutfi itu. Itu yang melakukan penelitian Gua Pawon itu. Oh, iya. Ya. Nah, terus yang ada di bawah, yang menarik juga ini paling ujung sebelah mana kalau kita bilang. Kalau saya depan saya ini berarti ujung sebelah kanan ini paling bawah. Oh ya. Dan alhamdulillah, jadi saya ini sejak Pak Gubernur ini, Pak TGB ini menjadi gubernur, itu saya setiap saat bisa bertemu. Alhamdulillah, saya minta mau lapor begini, hasil perkembangan tentang geowisata, geopark, dan sebagainya, itu saya lapor, selalu disupport. Jadi kapan saya alhamdulillah bisa diterima oleh beliau. Dan beliau memang hebat. Waktu pembentukan pertama Perhapi di NTB, itu Profesor Arif ada juga. Bayangkan, beliau baru dilantik waktu itu, ya belum lama, terus ada Perhapi. Diminta untuk membuka. Coba, terus di sampingnya, gimana ini? Apa yang harus dibicarakan? Oh ini aja, kan ada undangan itu. Ada undangan, ada sedikit kata-kata undangan itu gini, ini tuh. Oh ya, coba bayangkan. Hanya dilihat undangan, terus dia bicara, menjawab sambutan, semua disinggung. Beberapa ayat Al-Quran, semua bengong, bayangkan. Saya baru melihat gubernur seperti ini, katanya. Bayangkan, saya juga, waduh, padahal cuma sebentar saya tunjukin kata-kata ini undangan. Dia baru ada dilihat. Tapi dikupas, bicara, di Perhapi itu, orang bengong. Ini hebatnya nih Tuan Guru Bajang ini. Alhamdulillah kita memang punya salah seorang putra terbaik NTB. Wah, betul-betul. Ya. Beliau ini yang bayangkan sampai waktu saya sudah pindah, hampir 2 tahun saya pindah ke Bandung. Waktu saya mantu, beliau hadir, bayangkan. Hadir dari Jakarta, nyupir sendiri. Sampai ajudannya semua marah gara-gara saya katanya. Berarti memang spesial sekali, Pak Heri. Alhamdulillah ini Tuan Guru ini sampai ya saya pikir ini undangan belum tentu. Taunya hadir beliau. Dan paling tebal kayaknya amplopnya dari semua. Sampai nggak masuk ke kotak itu. Tapi sobek. Tidak masuk ini Pak ya, tidak masuk dalam apa namanya gratifikasi itu. Waktu itu belum mungkin ya, atau nggak tahu ya. Pokoknya tebal sekali. Tidak ada kaitan Pak ya, tidak ada kaitan antara kepentingan pribadi dengan. Saya kan sudah pensiun, udah pindah, udah hampir 2 tahun. Mantul. Siap. Lebih lanjut. Langsung next, coba yang berikutnya. Coba kita next, masih ada enggak? Ya, ini terakhir nih. Setelah masa tugas. Nah, setelah masa tugas ini, saya aktif di atas nih, paling atas itu aktif mengenai, jadi di Bandung sudah ada sekretariat IAGI Bandung. Jadi ada kantornya dan alhamdulillah pimpinan di Badan Geologi, baik kepala pusatnya maupun kepala badannya memberikan ruangan cukup luas di atas dan sudah dilengkapi oleh Pak Daru. Jadi ini kegiatan kita di sana tuh. Kemudian yang kanan ini nggak kalah nih sama Bang Kus nih. Bang Kus dapat terbaik. Saya ketemu tuh dengan siapa coba di atas, paling atas tuh kanan. Nah, Pak Doni, kepala BNPB. Jadi nggak kalah sama Bang Kus. Ya kan nggak mungkin lah. Senior itu harus lebih depan. Jadi kasih buku tentang Tambora, Rinjani. Beliau kaget juga, wah ada ya begini. Belum banyak. Kalau sudah ceritain banyak mungkin alhamdulillah. Terus yang ini, yang bawahnya. Ini Pak Luhut nih ya. Pak Luhut. Iya, beliau ini Pak Luhut ini. Pak Luhut. Jadi
Pak Luhut juga dapat buku. Di sampingnya siapa coba nih? Nah, kayaknya Pak Sapri nih. Iya, betul. Pak Sapri Burhanuddin. Jadi, alhamdulillah. Nah, ini bersama Profesor Pak Idrem, Pak Indra Bahri, Pak Dudi, ini dosen-dosen saya nih. Ya, di sini. Dan minggu yang kanan, minggu depan kita sama Pak Sapri tuh, Pak. Oh, Pak Sapri, ya, ya. Tapi dengan tema yang lain. Iya. Nah, ini sekilas masa purna ini ya seperti ini. Ini semua kegiatannya setelah pasca purna nih. Pasca purna, kegiatan nih. Iya, pasca purna nih. Nah, ini jadi waktu uji kompetensi ini kayaknya di Lombok ini, Pak. Iya, di Lombok. Ya. Kan sudah purna juga. Itu makanya luar biasa. Sudah purna. Masih ini kan yang terus masih senang naik-naik gunung kelihatannya. Jadi setelah saya pensiun itu ini naik Gunung Ijen nih, yang pakai topi sendiri ini di Gunung Ijen nih. Iya benar. Gunung Ijen. Memang sendiri tuh Pak Heri itu. Apa? Enggak. Memang sendiri. Saya diajak sama Bappenas, rombongan banyak. Iya. Nah, ini waktu pertama kali ya ada ujian untuk pemandu geowisata ini di NTB karena dalam rangka EPGN itu. Ya, benar. Ya, jadi walaupun sudah pensiun harus ada kegiatan yang tadi berbuatlah sesuatu yang sekecil apapun yang bermanfaat ya. Yang bermanfaat walaupun. Iya, yang harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya, percuma. Iya. Nah, jadi sehari-hari saya ini di rumah itu motongin pohon, bunga, jeruk, ada beberapa tanaman. Mantap. Kemudian ada kolam. Ini kolam ini buaya ini namanya apa ya? Ada buayanya ya? Aligator. Ini aligator. Ini kan ada nih mulutnya nih. Waduh. Jadi di kolam ini ada aligator. Ya. Waduh, luar biasa. Nah, ini mau digoreng atau mau diapain? Nah, ini baru dikuras. Oh, baru dikuras. Jadi berkebun, beras. Jadi harus ada kegiatan setiap hari. Nah, yang terakhir disesuaikan kendaraan saya harus kendaraan karena pensiunan. Kendaraannya tua, tahun 93. Tahun 93, tahap ini. Tapi ini udah modifikasi luar biasa nih, udah bagus. Enggak, justru orisinilkan. Peleknya yang tadinya besar, digali orisinil semua. Semuanya dibuat orisinil. Jok, semua, setir, semua dibuat orisinil. Waduh, mantap ini. Jadi setelah pensiun harus tetap ada kegiatan. Cuma mobil jangan pakai mobil yang baru. Karena udah pensiun ya sesuaikanlah keuangannya juga. Kebetulan pakai yang solar, jadi murah. Karena bukan pakai dek, pakai yang solar subsidi. Yang nggak apa-apalah pensiunan boleh pakai. Jadi ini kegiatan saya. Jadi tetap beraktivitas. Iya. Ya. Tapi lebihnya kan setelah pensiun mungkin waktu untuk hobi dan sebagainya itu ada jadinya Pak ya. Ya. Walaupun Mas Kus, aktivitas yang lain luar biasa juga. Ya, Mas Kus, dan ini rahasia ya. Iya, rahasia umum berarti ini. Iya, rahasia umum. Jadi saya terus terang aja tentang agama saya kurang ya. Tentang agama saya kurang. Jadi setelah pensiun saya mulai belajar tentang bagaimana baca sih bisa baca ya, tapi bagaimana cara baca yang benar, Al-Quran dan sebagainya. Itu isi saya karena memang dia dari keluarganya memang biasa dengan keagamaan. Dan di kompleks saya itu ada yang cuma 3 orang, yang satu profesor, guru besar, yang Tes. Halo. Siap. Ya. Jadi di kompleks saya tuh ada kumpulan pengajian, membaca Al-Quran, membaca. Mantap. Itu bayangkan, satu guru besar, yang satu mantan direktur dari Telkom, yang satu lagi konsultan besar lah. Itu 3 orang itu belajar, manggil guru ngaji, belajar dari Iqra lagi. Coba bayangkan. Iya. Alhamdulillah, tapi kan artinya masih ada kesempatan untuk melakukan itu, Bang. Ya, jadi setelah pensiun itu saya itu tuh
berbuat sesuatu yang bermanfaat walaupun sekecil apapun. Sekecil apapun. Jadi saya tuh memperdalam agama lagi setelah pensiun ini, alhamdulillah. Jadi punya waktu, saya belajar lagi, dan seperti sholat kemarin sholat Id, saya dengan keluarga, saya imam jelas. Masya Allah. Jadi imam. Sudah bisa lah ini di musola dekat rumah ini. Jadi bagus. Jadi memang saya kurang dulu waktu terlalu aktif, seolah-olah lebih penting ke duniawi. Tapi setelah pensiun ini baru berpikir udah tua dan sebagainya. Ya melihat kondisi dan lihat teman-teman yang profesor aja masih mau belajar. Akhirnya ya udah. Alhamdulillah saya punya waktu itu aja, Markus. Jadi ini juga pembelajaran buat teman-teman yang mau pensiun, dan yang sudah pensiun, baru pensiun, itu sharing. Saya belum tentu cocok apa yang saya lakukan, tapi saatnya kita manfaatkan sisa waktu pasca purna karya ini dengan sesuatu yang menurut kita dinilai itu bermanfaat buat orang lain, buat keluarga, buat diri sendiri. Ya, jadi saya tidak malu dengan saya belajar lagi, istilahnya ikro lah atau ya. Tapi ya luar biasa, maksud Pak Heri ini terbuka mengenai kelebihan, mengenai kekurangan, yang juga menjadi bahan bagi kita semua. Jadi jangan kita melihat orang hebat itu semuanya lebih. Ada kekurangan-kekurangan yang betul, dia Pak, juga berusaha memperbaiki. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ini karena istri saya yang juga mau membimbing saya untuk bagaimana membaca Al-Quran yang benar, karena ternyata sebelumnya kan saya sering jadi imam di rumah, itu ternyata dibetulkan karena istri saya kan ikut kelompok ini pengajian ya, ibu-ibu. Ada gurunya yang benar. Jadi saya setiap baca surat itu dulu dilihat di Arabnya, oh ini kan ada wau, ini berarti harus panjang dan sebagainya, atau harus berhenti pendek dan sebagainya, itu dijelaskan. Dilihat lagi, harus dilihat aslinya, Al-Qur'annya harus dibaca lagi. Nah itu istri saya yang membetulkan kalimat-kalimat itu. Alhamdulillah lah. Istri sangat setia, alhamdulillah, dan paham agama ya, luar biasa itu Pak Her. Nah, jadi sebetulnya yang tahu tuh siapa saudara saya yang di Gerung nih, Gerung. Jack ya. Jadi Jack tahu lah saya ini kurang agamanya, jadi dia kalau sholat berjamaah dia selalu jadi imam. Waktu di rumah kan dulu di rumah waktu saya pindah dia ikut di sini setahun lah kerja. Tapi alhamdulillah Jack sekarang ini Pak Her jadi pengusaha, saya lihat beliau. Jadi didikannya Pak Heri ini luar biasa semua. Alhamdulillah. Saya tahu ini juga Pak Heri katanya, maksudnya selain orang yang sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu, juga tidak melupakan talenta-talenta muda, teman-teman, sehingga berusaha juga mempromosikan teman-teman yang lain. Termasuk saya, alhamdulillah, banyak manfaat yang saya dapatkan dari Pak Heri, banyak dipromosikan. Alhamdulillah. Dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya.